Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ustadz Menachem Ali, yang berbicara tentang siapa yang hampir dipersembahkan Abraham, Ishak atau Ismail. Video Menachem Ali ini adalah menanggapi pernyataan Gus Baha yang mengatakan, Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishak itu lebih kuat di Arab Saudi. Di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Jadi, setelah menyaksikan video Gus Baha tersebut, Ustadz Menachem Ali melakukan pembelaan bahwa yang hampir dipersembahkan adalah Ismail. Tapi menariknya, bagaimana mungkin sekelas Menachem Ali melakukan ketidakjujuran akademis? Berikut ini videonya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Idi, itu saya ingat apa yang telah dikutip oleh Gus Baha. Nah, Gus Baha sebetulnya menegaskan, memang yang dikurbankan oleh Ibrahim, itu putranya bernama Ishak, sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab Taurat. Memang Gus Baha mengatakan demikian. Perkataan atau pernyataan Gus Baha itu bisa benar, bisa salah. Dikatakan benar, memang kalau kita baca Torah yang sekarang, Torah yang sekarang eksis ini, baik itu versi Samaritan maupun versi Yahudi, memang menyebutkan nama Ishak di situ. Teks ayatnya bunyinya demikian. Wa yomer kehna et binha et ikhidha asher ahafta et Yitzhak. Nah, nama Ishak. Jadi nama Yitzhak et Yitzhak. Jadi maksudnya wa yomer, dan dia berfirman, kahna et binha, ambillah anakmu laki-laki yang tunggal, et ikhidha, yang benar-benar tunggal itu, yang benar satu-satunya. Ya. Asher ahafta. Kalau bahasa Arabnya alladzi tuhibbuhu. Ya, asher ahafta. Uhibbu, ahafta. Nah, itu mirip kan bahasa Arab dengan Ibrani, ahafta. Et Yitzhak, yakni Ishak. Memang ini disebutkan nama Ishak. Versi Samaritan juga disebutkan nama Ishak sama. Versi Yahudi juga disebutkan nama Ishak. Tapi masalahnya ini kan Torah abad keberapa? Ini Torah yang ditemukan manuskripnya itu paling tua abad ke-9 Masehi. Oh, 9. Ya, yang Tek Masorah ya. Yang dikenal dengan istilah Tek Masorah. Masorah ini. Itu abad ke-9 paling tua. Yang menyebutkan nama Ishak di situ, yang dikorbankan itu Ishak. Dan itu juga disitir oleh Gus Baha tadi kan. Yang dimaksud Torah itu ya Torah abad ke-9. Tapi masalahnya Torah abad ke-9 itu Islam sudah eksis atau belum? Sudah. Sudah ada itu ya. Islam sudah ada. Iya. Jadi Islam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abad ke-6. 67 dilahirkan. 571 Masehi. Menerima wahyu pertama tahun 611 Masehi, ketika beliau usia 40 tahun. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Abad ke-7. Torah yang dimaksud, Torah Masorah, itu abad ke-9 Masehi, paling tua manuskripnya. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah manuskrip Torah yang lebih tua dibanding abad ke-9 Masehi? Itu ya. Ada. Septuaginta gimana itu? Nah, itu terjemahan. Ya, itu terjemahan. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan Ustadz Menachem Ali, bahwa dalam Torah yang sekarang, adanya kata Ishak oleh karena pengaruh Islam, karena menurutnya, Torah yang sekarang baru ada abad ke-9 Masehi. Ketika Ustadz Edi Praitno mengatakan, bagaimana dengan manuskrip Septuaginta, Menachem Ali langsung katakan itu kan terjemahan. Untuk diketahui, bahwa Septuaginta ditulis sekitar abad ke-4, artinya Islam belum ada, meskipun itu cuma terjemahan, ternyata nama Ishak terpampang nyata di sana. Kalau Septuaginta itu cuma tafsir, mungkin kita bisa terima alasan Menachem Ali, tapi ini adalah terjemahan, tentu yang menerjemahkan akan menulis sesuai dengan yang aslinya dan jelas tidak ada pengaruh Islam di sana. Mari kita lihat pada Kodeks Sinaiticus, apakah ada nama Ishak di sana. Teman-teman lihat sendiri, ada nama Ishak sangat jelas terpampang di sana. Ini adalah Kejadian 22 ayat 2. Kita pindah ke Kodeks Vatikanus. Ternyata dalam Kodeks Vatikanus untuk ayat yang sama tertulis nama Ishak. Jadi alasan kalau ini cuma terjemahan sangat tidak masuk akal, karena terjemahan bukanlah tafsir. Masehi itu ya. Ada. Septuaginta gimana itu? Nah, itu terjemahan. Ya, itu terjemahan. Tapi Torah yang paling tua sebelum abad ke-9 Masehi, apakah ada? Jawabannya ada. Oh, gitu. Di mana itu? Ditemukan di Gua Qumran yang disebut sebagai manuskrip naskah Laut Mati. Laut Mati. Ada Torah, ya, Torah. Tetapi di situ tidak menyebutkan nama sama sekali. Oh, masalah. Oh, itu yang lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Nama Ismail tidak disebut, nama Ishak juga tidak disebut. Mana nih buktinya, Bali? Ada buktinya, Pak? Ada teks manuskrip yang disebut Dead Sea Scroll, saya nggak bawa. Nggak bawa ya? Nggak bawa. Oh, Tapi ada yang disebut the Dead Sea Scroll Bible.
Ya, itu bisa diakses tuh. Siapapun boleh mengakses the Dead Sea Scroll Bible. Itu ketika bicara mengenai pasal yang ke-22, nihil nama Ishak sama sekali. Tidak disebut. Satu pun tidak muncul. Oh. Jadi manuskripnya yang lebih tua, abad ketiga sebelum Masehi itu, tidak disebutkan nama Ismail, juga tidak disebutkan nama Ishak. Tapi munculnya nama Ishak, yang versi Torah ya, versi Torah yang bahasa Ibrani, itu ternyata abad ke-9 Masehi. Oh, gitu. Jadi kalau begitu, yang dikurbankan itu Ishak atau Ismail? Tadi kita juga dengarkan bersama bagaimana Ustadz Menachem Ali katakan bahwa dalam naskah Laut Mati tidak ada tertulis nama sama sekali. Tadi Menachem Ali menyuruh kita untuk mengecek ke naskah Laut Mati. Sekarang kita lihat, apakah benar naskah Laut Mati tidak tertulis nama Ishak. Untuk diketahui naskah Laut Mati ini diperkirakan ditulis abad 3 sebelum Masehi, di mana Kristen dan Islam belum ada. Kita lihat dalam manuskripnya langsung, teman-teman bisa akses di websitenya yang ini. Di sana tertulis jelas nama Ishak, bahkan ada yang komentar di bawah foto manuskrip tersebut. Dia katakan, wow, saya bisa membaca bagian dari pengorbanan Ishak. Lalu dia tuliskan salinan yang dia baca. Jadi, terbukti dengan jelas, pada naskah Laut Mati untuk Kejadian 22 tertulis dengan jelas nama Ishak di sana. Apakah ini bisa dibilang? Ini adalah ketidakjujuran ilmiah. Teman-teman bisa nilai sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Menachem Ali. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Lagi, kalau ada orang, Islam, Kristen, agama apapun, saya nggak peduli. Dia melakukan penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Kalau dia bilang, kata Injil dalam Al-Quran itu, menjiplak evangelion. Itu orangnya. Penistaan, penipuan, pembohongan, dan pembodohan publik. Cari aja yang suka ngomong gitu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab, ataupun dari bahasa Ibrani, ataupun dari bahasa Amhari. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amhari, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut evangelion. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.